tanah punya sifat masing-masing. Terus udara punya sifat masing-masing. Itu ada yang namanya aplikasinya juga, atau operating sistemnya tuh ada. Emang udara nggak punya fisik? Punya. Hanya kita tidak bisa melihat fisiknya. Tapi kita sering nabrak-nabrak udara, kan kena angin itu ya. Nah terus, ini apa yang namanya tanah. Tanah punya sifatnya sendiri. Gitu kan. Ya tanah, dia punya sifat sendiri. Dia sebagai grounder atau sebagai penumbuh dan sebagainya. Punya sifat sendiri. Api juga punya sifat sendiri kan. Nah bagaimana api itu punya sifat? Berarti ada operating system. Terus ada fisiknya. Terus ada energi yang jelas. Begitu kan. Yang namanya api itu energi. Cuma kenapa energinya berbentuk seperti itu? Panas. Begitu kan. Terus dia punya sifat membakar dan sebagainya. Angin, kenapa seperti itu? Atau udara, kenapa seperti itu? Kenapa dia bisa bergerak dan sebagainya? Terus yang namanya cahaya. Tiap makhluk itu punya sifatnya masing-masing. Nah, sifatnya itulah ditentukan oleh aplikasinya, oleh fisiknya, oleh energinya yang menggerakkan dan sebagainya. Nah, jadi apakah itu semua? Semuanya ada sifatnya juga. Kita melihat tembok ini diam, padahal tidak. Molekularnya juga bergerak. Makanya kalau karena molekularnya bergerak, itu ada sesuatu yang bertumbuh di sana. Bisa menjadi lapuk atau bisa berjamur. Atau bisa tertrigger oleh sesuatu menjadi rusak dan sebagainya. Sebetulnya jiwa-jiwa berkentayangan itu tidak ada karena dia tidak nempel di sesuatu. Kecuali kalau misalnya itu adalah energi cerdas ya. Energi cerdas itu lain. Ada energinya, ada sedikit memorinya, tapi dia harus nempel di debu kosmik. Makanya itu bisa difoto kan, itu namanya orb, ektoplasma, atau berbentuk vortex. Cuma itu hanya sedikit memorinya saja. Dan itu ada prekayasanya. Itu prekayasa itu kaum gulu. Nah kaum gulu itu bekerja sama dengan makhluk api. Nah makhluk api inilah yang sebetulnya yang banyak berperan untuk itu. Dan banyak juga makhluk api itu atau dia biasa disebut jin itu ya. Nah itu yang dia suka menyamar jadi ini apa katanya jiwa-jiwa yang tidak tenang itu. Padahal sebetulnya itu adalah makhluk api yang menyerupai orang-orang yang sudah meninggal. Tapi ada juga memang diambil dari memori orang yang sudah tapi itu gak banyak. Biasanya itu dimasukkan ke dalam suatu debu kosmik. Ada debu kosmik yang bisa ditempel itu, tapi itu hanya pesan-pesan yang ringan. Kita bisa katakan bahwa itu adalah makhluk. Setelah pesannya selesai, dia akan memendar. Ya tergantung. Kalau misalnya orang-orang barat mungkin ngelihat perempuan pakai long dress. Jadi, itu pakai long dress itu tante-tante mau tidur katanya. Padahal dia kuntilanak. Si orang itu nggak takut karena nganggapnya itu tante yang mau tidur. Itu tergantung dari seleranya. Karena selera menakutkan atau ketakutan bangsa itu atau seseorang itu diajarkan. Ketakutan itu diajarkan. Misalnya di sini hantu itu takut sama ustadz misalnya gitu ya. Di sana kan sama pendeta, sama rahib-rahib. Dikasih kertas blok aja di sininya, udah diem. Ketakutan itu diajarkan, marah, benci, sedih itu diajarkan. Semuanya diajarkan. Ya jadi bermanfaat untuk semesta. Karena tugasnya itu adalah planet, bukan negara, bukan RT. Planet. Tiap manusia, tiap individu itu adalah dia pemimpin. Tugasnya adalah memimpin planet ini. Pemimpin-pemimpin ini wajib berkoordinasi. Makanya disebut semua sejajar atau pajajaran. Semua harus silih asah, silih asi, dan silih asuh. Jadi semuanya saling mewangikan dan saling memakmurkan. Itu yang penting. Nah, kalau misalnya terjadi persaingan di sana-sini, berarti dia tidak jadi khalifah fil ard. Karena memang ada suatu kekuatan besar, suatu rekayasa besar, yang memang tujuannya itu untuk membuat gontok-gontokan. Contohnya sekarang saja ini soal COVID. Nah, ketika manusia menjadi khalifah fil ard, itu kita akan bisa terbebas dari semuanya. Jadi seorang pemimpin di muka bumi ini, dia akan mampu untuk memberikan solusi-solusi untuk semuanya. Makanya solusi-solusi untuk itu kan saya sudah bikin semuanya. Tinggal orang mau pakai atau tidak, itu pilihan. Memang sang pemilik HP atau misalnya sang maha menjadikan suka tidak pernah ikut campur atau bagaimana? Ya masih ada juga yang ikut campur. Tapi manusia memang ada free will. Itu ada pilihan-pilihan. Tapi tahukah kalau free will itu ada yang mengendalikan atau ini kan kita juga tidak tahu ya. Ya contohnya ginilah.
Operating system yang ada di manusia itu jauh lebih canggih daripada hanya sekadar operating system yang ada di HP. Karena di manusia itu sudah ada yang namanya artificial intelligence. HP juga sekarang punya yang namanya artificial intelligence. Dia bisa berpikir sendiri, memutuskan sendiri, dan sebagainya. Sekarang lagi musim loh yang namanya AI atau artificial intelligence. Jadi si komputer sendiri sudah bisa berpikir, sudah bisa memutuskan, sudah bisa mengambil hal-hal penting, poin-poin penting yang untuk mereka itu untuk ini sendiri bisa memelihara si mesinnya itu sendiri. Kalau manusia itu sudah ada sudah ada intelijen yang memang di dalamnya itu termasuk bagian dari operating systemnya atau OS-nya. Tinggal sekarang mesinnya mendukung atau tidak. Nah, agar si mesinnya itu agar mendukung itu semua untuk menjadi lebih baik, berarti mesinnya itu harus mendukung gitu loh. Ya contohnya, misalnya kita pakai komputer. Agar si komputernya itu berjalan dengan baik kan berarti mesti di-upgrade tuh. Kalau misalnya tidak di-upgrade, makanya si komputer itu tidak akan bisa punya yang namanya artificial intelligence. Jadi, makanya body kita juga harus di-upgrade. Agar free will kita bisa bertambah lebih baik gitu loh. Jadi kenapa ini OS ini, kenapa yang namanya handphone itu tidak bisa, dia itu harus tetap dikendalikan manusia. Iya, tapi handphone yang bagaimana? Handphone yang memenuhi syarat itu sudah punya yang namanya AI atau artificial intelligence. Yang namanya energi itu bisa di-plug-in kemana saja. Contohnya baterai. Baterai itu yang untuk DC, untuk arus yang searah, itu kan bisa masuk ke handphone mana saja. Prinsipnya sama, itu listrik gitu loh. Listrik untuk arus searah. Kemudian untuk arus bolak-balik, arus AC. Itu kan bisa masuk menghidupkan apa aja kan, yang selama peruntukan mesinnya itu untuk arus bolak-balik atau untuk arus AC. Padahal sebetulnya itu prinsip DC itu jauh lebih baik gitu loh, untuk ke electrical gitu ya. Tapi yang jelas semua dari listrik itu bisa dihidupkan kan. Asal tinggal dicocokkan saja dengan mesinnya. Sama, energi itu seperti itu, sama. Karena di dalam tubuh kita tuh ada energi juga. Dan energinya juga itu berpasangan, ada plus minusnya. Sama, mesin dan operating system, ya. Mesin dan operating system. Kan semuanya juga begitu kan. Misalnya merek HP ini apa, merek ini apa, ini operating systemnya itu pakai OS-nya apa. Ada yang pakai Mac, ada yang pakai Android, ada yang pakai Windows gitu kan. Nah, kesadaran manusia itu nanti si operating systemnya akan disesuaikan dengan DNA atau DNA. Jadinya tiap manusia itu punya kesadaran yang berbeda, punya fisik yang berbeda dengan kesadaran yang berbeda pula. Tapi bisakah manusia membuat suatu kesadaran kolektif? Bisa. Asal kita bisa menjam frekuensi otak orang-orang semuanya gitu. Nah, kesadaran yang sudah mampu untuk mengenal dirinya lebih baik, terutama yang mengenal tubuh dan jiwa, tubuh dan sistem yang ada di tubuhnya. Dia kenal dulu itu, dan dia tahu bagaimana tubuhnya ini bekerja dengan baik. Karena belum tentu orang-orang yang penuh dengan teori ini sadar juga gitu loh. Kan banyak nih orang-orang yang penuh dengan teori-teori kesadaran ini itu dan semua filsafat hidup dan sebagainya. Tapi dia sendiri belum tentu menerapkan di dalam kehidupannya sendiri. Satu-satunya cara adalah mengakselerasi sel yang ada di tubuhnya sehingga dia bisa berakselerasi lebih baik, lebih kuat, sehingga dia punya energi yang cukup untuk menembus semuanya. Nah, barulah dia akan sadar diri, sadar lingkungan, sadar semesta, dan sadar bagaimana menggerakkan tubuhnya dengan lebih baik lagi. Dan dia sadar apa yang dilihatnya. Ketika yang dia melihat dengan memperhatikan. Ketika dia mendengar dengan mendengarkan. Ketika dia merasa dengan merasakan. Jadi belum tentu orang melihat itu dia memperhatikan itu belum tentu. Rata-rata orang hanya melihat saja, tapi tanpa memperhatikan apa yang dia lihat. Dia tidak memperhatikan bagaimana kinerjanya, dia tidak memperhatikan bagaimana itu bergerak dan sebagainya. Bagaimana dia bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Seperti orang melihat pohon. Orang melihat pohon itu bagus, titik, selesai. Nah, kalau misalnya orang yang berkesadaran, dia bukan hanya melihat, tapi memperhatikan bagaimana sistemnya, kinerjanya, bagaimana dia tumbuh, dan sebagainya. Sehingga dia memahami apa yang dia lihat. Nah, itulah kesadaran yang seharusnya. Apa yang dia lihat, dia perhatikan, lalu dia pahami. Itulah kesadaran yang sebenarnya.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.